saja Prabu, kelas 5A di SD Mangunan Kalasan. Lihatlah. Ini adalah tertua atau suku Mentawai, salah satu suku tertua di dunia. Tak menyangka di Indonesia juga ada suku tertua. Suku Mentawai yang dikenal dengan datunya. Suku Mentawai memiliki 3 jenis rumah adat yang biasa digunakan. Ketiga jenis rumah tersebut adalah uma, yaitu rumah yang berukuran besar. Biasanya rumah panjang uma. Uma adalah nama untuk rumah tradisional suku Mentawai yang merupakan rumah adat dan banyak dijumpai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat di Indonesia. Sumatera Barat di mana ya? Tapi selatan. Ya. Rumah ini dihuni oleh secara bersama oleh 5 sampai 10 keluarga. Banyak sekali, jadi gede seperti hotel. Nah, secara umum konstruksi rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi dipasak dengan kayu serta sistem sambungan silang atau bertaki ya, bertaki. Oke. Hal ini yang membuat kebudayaan dari suku Mentawai serta adat istiadat yang dimiliki oleh suku Mentawai sangatlah kuat. Suku Mentawai ini merupakan salah satu suku yang tertua. Suku Mentawai ini merupakan salah satu suku yang tertua, memiliki 3 buah pulau utama yang berpenghuni, yaitu Pulau Utara, Pulau Pagai Selatan, dan Pulau Siberut. Suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai di bagian barat Pulau Sumatera. Nenek moyang dari suku Mentawai ini diketahui dan diyakini oleh para peneliti sudah mendiami lokasi Kepulauan Mentawai di barat Sumatera sejak tahun 500 sebelum Masehi. Wah, parah sekali. Kepercayaan suku asli dan masyarakat Mentawai ini bernama Sabulungan. Lanjut, kita lanjut pindah ke provinsi lain dengan pesawat. Nah, di sini adalah tapal batas mengenal Miangas, tapal batas di ujung utara Indonesia. Ujung utara, di Filipina ya guys ya. Pulau Miangas memang terlihat dekat sekali dengan Pulau Mindanao Filipina dan agak jauh dari ujung utara Pulau Sulawesi Indonesia. Inilah daerah terdepan Indonesia di bagian utara. Jarak Pulau Miangas ke ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud yakni Melunguane sejauh sekitar 60 mil laut, jauh sekali. Sedangkan jarak ke Manado sejauh 274 mil laut. Hakim Max Huber pada 4 April 1928 memutuskan Miangas menjadi milik Hindia Belanda. Zaman berganti, Indonesia merdeka dan Belanda angkat kaki. Miangas otomatis masuk di teritori Indonesia. Begitulah cerita dari masa lalu. Kini Miangas memasuki era modern. Bandara Miangas proyek Rp 320 miliar, mahal juga ya, telah selesai dan diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi pada 19 Oktober 2016 lalu. Jokowi merupakan Presiden Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di pulau yang dihuni suku Talaud. Dia bahkan membasuh wajahnya dengan air laut Miangas. Miangas adalah kawasan terdepan yang dianggap insentif. Pulau ini masih asli dan indah. Di perairannya ditemukan berbagai jenis ikan laut seperti ikan layar, cakalang, ikan kulit pasir, lobster, teripang, dan laut dalam. Ada pulau ketam, kenari, yakni sejenis kepiting, kelapak, berharga lebih mahal daripada lobster. Menurut BPS, penduduk Miangas pada 2015 lalu sebanyak 775 jiwa. Dari 315 penduduk yang bekerja, sebanyak 41% bermata pencarian nelayan, sebanyak 27% penduduk bekerja sebagai petani. Lanjut lagi.
Bonerate, pulau kecil di Kepulauan Selayar yang berdarah buton. Pulau Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Banyak menyebutkan bahwa literatur orang-orang Bonerate atau mereka yang menyebut dirinya suku Bonerate di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Awalnya berdarah asli buton, khususnya dari Wakatobi. Dari segi penggunaan bahasa saja mereka digolongkan ke dalam stok bahasa buton Muna dari kelompok bahasa Austronesia. Namun dialeknya terbagi dua kelompok besar, yakni Bonerate dan Karumpan. Khusus dialek Bonerate terdiri dari aneka dialek pecahan yang lahir karena beda kampung yang ada di pulau tersebut, namun dialeknya sangat khas buton. Penduduk di sana mengenal subdialek bahasa Bonerate Blanka, Bonerate Wenang Limbo, Benteng, Omne Malangka, dan juga orang Sambali. Maaf cukup sampai sini saja, soalnya nanti durasinya lama, dan langsung lanjut saja. Karena harus singgah di beberapa pulau seperti Pulau Kayuwadi dan Pulau Jampai sebelum ke Pulau Bonerate, mengacu pada data statistik Kecamatan Pasimarangu BPS tahun 2012 silam. Penduduk Pulau Bonerate tercatat 8.850 jiwa yang terdiri dari 4.329 laki-laki dan 4.521 perempuan. Dalam perkembangannya, menurut Broad 1985 sampai 1987, pulau ini didiami oleh beberapa etnik yang diantaranya adalah Bugis Makassar, Buton, Flores, dan Bajo. Namun secara umum yang menjadi kelompok mayoritas di pulau ini berasal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang sudah menetap di beberapa perkampungan. Pulau ini sejak dulu karena itu unsur kebudayaan yang mendominasi pulau ini adalah budaya orang Buton Wakatobi. Ya, daripada kebanyakan durasinya, kita lanjut aja ke bagian akhir dari Pulau Alar Indonesia di Nusa Tenggara Timur di NTT ya. Indonesia memiliki alam yang sangat indah, salah satunya adalah Pulau Alar di Nusa Tenggara Timur NTT. Pulau Alar menyembunyikan sederet kemegahan dari keajaiban bawah laut yang mempesona hingga budaya yang unik dari orang-orang dataran tinggi. Kepulauan di Alar terdiri dari dua pulau besar, Alar dan pantai yang mengapit gugusan pulau-pulau kecil dalam Selat Kumbang atau warga setempat menyebut dengan Mulut Kumbang. Selat ini terletak di Desa Alar Kecil dan Pulau Kepa. Di setiap tahunnya bulan Mei dan September ada fenomena aneh di sini. Selama 2 hingga 3 hari berturut-turut suhu air laut menjadi dingin sampai bulan Mei aja, baik siang maupun malam hari. Selain kaya akan wisata, Bahari atau Alar juga memiliki wisata budaya dan sejarah.